Oke, malam hari ini aku IG live-nya nggak lama karena aku mau ada urusan lah ya teman-teman. Jadi pastikan nonton sampai habis. Oke. Pastikan nonton sampai habis. Aku mulai dari IHSG dulu ya. IHSG hari ini nih ada technical rebound atau naik dikit gitu. Aku menjauh sedikit deh. Ini IHSG ini ada technical rebound atau dia ada naik dikit di sini ya. Menguat sekitaran 0,2%, didorong oleh penguatan saham banking big cap. Salah satunya adalah BBNI yang naik 1,5%, masih naik tinggi, dan juga BMRI ini naik 1,27%. Nah, gimana saya mengomentari kenaikan ini dalam jangka pendek? Ini cuman kenaikan yang sifatnya temporer aja. Dan sebenarnya dengan posisi candle seperti kemarin ini masih perlu mewaspadai adanya koreksi lanjutan dari big banks, sektor teknologi, dan juga dari sektor yang lainnya. Nah, meskipun demikian hari ini tadi ada saham yang cukup menarik yaitu Akra, M-Trade udah rekom jauh-jauh hari ini dari 13 September dan malah breakout hari ini. Jadi ya kita masih ngehold aja. Akranya masih lumayan, targetnya bukan target sih, upside-nya masih cukup lumayan. Medco kemarin jatuh dan membentuk pattern double top sehingga kita masih watch untuk Medco. Mari kita lihat Medco 51,56% cuannya, jadi masih sideways aja dan kita kasih batas di sekitaran 1500-an, breakdown dari 1500 itu yang kita akan mulai waspadai untuk profit taking atau exit. Nah, untuk Harum hari ini juga mengalami satu pantulan yang cukup signifikan. Jadi kemarin M-Trade hampir jualan ini, kita kasih tunggu dulu deh, wait and see dulu sehari gitu. Dan hari ini kita masih ngehold Harum dengan floating profit 14-19% yang punya wait and see dulu aja, hold dulu aja. Nah, apakah kemarin itu cuma nakutin retail, jadi buang barang nih, nakutin retail, tapi ternyata kenyataannya memang beberapa saham juga udah melanjutkan koreksinya gitu. Jadi teman-teman, untuk saham-saham sektor komoditas batubara seperti yang kemarin kita bahas, ada Adaro, ini kenaikannya nggak signifikan dibandingkan dengan jatuhnya kemarin. Terus kemudian Indika Energy ini juga pantulannya masih bersifat temporer gitu ya. Jadi masih pantulannya tuh masih volumenya agak-agak kecil. Nah, kita juga melihat Elsa di sini juga ada pantulan, tapi pantulannya Elsa ini juga sama mengikuti jatuh kencang kemarin sehingga kita masih tetap harus hati-hati dan juga wait and see. Nah, teman-teman, itu beberapa saham yang kita perlu cermati. Ada yang dicermati dia akan naik, ada yang dicermati dia masih bisa terkoreksi. Kita mau view untuk saham dari sektor properti seperti Asri dan APLN berpotensi untuk melanjutkan penguatan ya. Jadi properti untuk yang Asri ini memang secara size-nya tidak begitu besar dan dia bisa menguat sampai 189 bahkan sampai 200 untuk Alam Sutra Realty. Dan kemudian kita juga melihat dari APLN-nya sendiri. Kalau properti yang diperhatikan banget itu land bank-nya. Jadi beberapa properti yang land bank-nya lumayan gede itu ada masuk di Mvest ya. Sedangkan yang Asri dan APLN ini lebih ke trading. Jadi hati-hati kalau dia udah naik tinggi, jangan dikejar karena bisa ada bantingan seperti ini, ekornya lumayan tinggi. Oke. Terus kemudian kita mau lihat ada satu saham yang unyu banget. Sama apa ini? Ya, you know. Technical aja menariknya ya. Oke, terus kita mau review dari sektor oil and gas. Aku mau review dari, kok tahu sih Leostar, tapi wajar dong. Aku mau review dari sektor oil and gas. Oil and gas ini gimana? Berpengaruh untuk pergerakan saham Medco, Elsa, Akra, dan juga energi. Persediaan minyak di Amerika ini masih mengalami tekanan dengan volume strategic petroleum reserve-nya itu masih berada di tingkat terendah dalam hampir 40 tahun. Nah, jadi bisa dibilang secara supply-nya itu terbatas dan secara demand-nya tuh masih cukup tinggi gitu. Jadi kalau dari Rusia sendiri ini ada
melunakkan larangan ekspor bensin dan solar. Sementara bahan bakar gas dan bahan bakar yang mengandung sulfur lebih tinggi itu yang digunakan untuk bahan kering akan dikecualikan dari larangan tersebut ya. Tapi solar dan bensin yang berkualitas tinggi ini larangan ekspornya masih berlaku, sehingga kesimpulannya harga minyak ini juga masih akan terpengaruh dari langkanya supply dan masih bisa naik gitu. Nah, angin segar ini buat Medco, Elsa, Akra Energy. Tadi aku udah bahas Medco, Elsa, dan juga Akra. Aku mau bahas energi. Energi Mega Persada. Ya, kemarin kita juga hati-hati dengan energi Mega Persada ini karena ada satu candle bearish dan dia jadi sideways, makanya kita masih hold dulu. Buat kamu-kamu yang mau beli, nunggunya dekat sekitaran 260, 266-an atau nunggu breakout dari 290-an gitu. Oke. Terus kemudian kita mau review. Oh ya, ini imbal hasil surat utang negara atau SUN di tenor 10 tahunnya ini naik ke 6,85% ya. Jadi kekhawatiran untuk naiknya suku bunga Amerika ini mendorong investor keluar dari pasar saham untuk sementara, dan sektor keuangan itu berefek pada pasar saham. Jadi kalau dibilang investor asing banyak masuk ke Indonesia, itu banyak masuknya tuh ke obligasi, sebenarnya ke obligasi negara. Perbankan apakah masih akan terkoreksi? Dalam jangka menengah mungkin masih bisa terkoreksi karena volume transaksinya lumayan tinggi gitu. Koirunita nanya BCA masih bisa turun lagi nggak? Masih ada potensi sedikit retracement gitu. Terus kemudian kita mau review untuk PTBA, banyak yang minta di sini PTBA. Sideways di support wait and see dulu aja untuk PTBA-nya. Kalau breakdown caw aja. Terus kemudian Meta, aku akan review Meta dan ACST. Meta dan ACST hari ini kembali naik ya, dan ekspektasi aku tuh belum tentu bisa terlaksanakan. Ekspektasi aku sebenarnya Meta dan ACST ini dia akan sideways dulu, dan ini memang sampai saat ini dia udah mulai membentuk pattern sideways. Semoga sih dia nggak naik kencang-kencang membentuk pattern sideways di sini, sehingga dia membentuk fondasi yang lebih bagus untuk kita masuk atau kita entry. Karena kalau dia naik lagi terlalu cepat, ini transisinya dari likuiditas kecil atau nggak ada sampai jadi likuiditas tinggi, ini lumayan kontras, lumayan drastis. Jadi resiko dari likuiditas, perubahan likuiditas masih akan jadi fokus utama kita. Jadi kalau bisa naik cepat, bisa turun cepat juga, kecuali dia udah quite well, setidaknya sebulan tuh udah mulai stabil. Terus kita mau review juga dari ACST. ACST ini patternnya juga menarik sama patternnya, dan kita masih mencermati likuiditasnya. Ada sentimen apa dengan Meta? Meta mengumumkan melalui anak usahanya PT Marga Metro Nusantara. Ini perseroan mendirikan perusahaan patungan bernama ADI dan ACST dengan nama Jakarta Metro Expressway. Jadi kita nanti juga lihat Adikarya. Jakarta Metro Expressway ini akan bergerak di bidang pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, dan juga pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol. Nah, untuk Meta sendiri dia punya 85% saham patungan tersebut. Adikarya punya 10%, sisanya ACST ini dia punya 5%. Yuk kita lihat Adikarya yuk. Dari beberapa saham sektor konstruksi Adikarya kita lihat patternnya masih cukup mengikuti tren naiknya gitu. Ya, jadi untuk Adikarya ini masih cukup menarik untuk jangka pendek. Oke, terus kita balik lagi ke Akra sedikit. Ada sentimen dari Akra dalam keterbukaan informasi di halaman website IDX Jumat kemarin. Sugiarto, Presiden Komisaris AKR Korporindo ini ada melakukan buyback 7,59 juta lembar saham.
Dan jumlah tersebut setara dari 0,04% saham Akra gitu. Buybacknya di 12, 19, 20, dan 21. Mari kita lihat di 12 ada apa? Nggak ada apa-apa. 12 justru malah di bawah. 19 di sini merah juga. 20 dan 21 justru malah di bawah. Jadi mereka kalau buyback pun tunggu turun dulu ya. Oke. Nah, jadi aksi buyback ini jadi katalis positif buat Akra selain dari kenaikan harga minyak itu sendiri. Average-nya harga Pak Sugiarto nih di 1461 nggak jauh beda loh dengan average M-Trade di 1450 sampai 1480-an di sini nih. Artinya saat ini kita udah mulai floating profit nih dengan upside sampai 1625, sampai di sini bisa sampai 1625. Oke, aku mulai lihat komen. Sorry tadi belum sempat lihat komen. Saratoga gimana? Kayaknya aku malam ini nggak nyambung banget pakai batik tapi pakai jamnya jam sport. Terus di sini feminin lagi, di sini sporty. Out of topic. Saratoga gimana? Aku mulai lihat-lihat komen dari siapa sih ini? Indra Hermawan. Saratoga masih oke-oke aja. Kalau kamu ada ikut workshop super trader, kamu akan tahu bahwa ini patternnya masih oke dan normal correction sampai level 1780 bahkan 1745 pun gitu. Oke, terus DSNG dan TAPG ini juga lagi retrace, normal retracement, masih bisa di watch. Sentimen bursa CPO nggak akan serame sentimen bursa karbon. Jadi entah kenapa sektor CPO ini kurang seksi, kurang menarik. Kalau sentimen bursa karbon ini dianggap memberikan dampak positif untuk energi baru terbarukan atau EBT. BBRI bisa ke 11K lagi nggak? Bisa, cuman kapan waktunya, ya masih lama. Dan jangan euforia dengan BNI naik karena aku melihatnya Big Banks ini ada potensi rawan terkoreksi. Oke, kita mau review ESA sekarang. ESA ini dia amonia kah dia? Amonia ini lagi diteliti akan ada pengembangan untuk bahan bakar ramah lingkungan. Ya, dan di China harga amonia ini naik gitu. Jadi ESA akan diuntungkan karena harga amonia di China naik. Selain itu inovasi tersebut tuh bagus karena bisa mengubah amonia menjadi bahan bakar tanpa adanya efek samping seperti polusi. Ya, jadi kita lihat, kita review ESA sebagai salah satu emiten yang juga cukup menarik dari sektor komoditas. Sideways, naik, breakout, dan mengalami retracement sampai level 710. Ini normal, jadi kita masih ngehold untuk ESA-nya masih cukup menarik, bisa sampai ke 815 bahkan sampai ke 970. Oke, yuk kita balik ke Harum. Harum, tambah porsi di Tanito Harum Nickel, ada sentimen positif. Jadi Tanito Harum Nickel ini merupakan anak usaha Harum yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan pengelolaannya gitu. Artinya dengan ada penambahan ini, Harum tuh semakin memperkuat lini bisnis nikelnya. Bukan lagi memperbanyak batu bara, tapi memperbanyak nikelnya. Ya, jadi segmen nikel perusahaan ini membukukan laba bersih sekitaran 11,76%, menyumbang laba bersih 11,76%. Oke, nah ini Harum bakalan menguji resisten sekitaran 1950 sampai 2000-an. Ini resisten yang cukup kuat buat Harum dalam jangka pendeknya. Oke, terus kemudian kita mau review random dikit ya ke saham apa nih. ESA udah dibahas tadi. Baju batiknya kebalik gak sih? Iya loh, kebalik loh, ya ampun. Kocak kamu, perhatian sekali. Brand Mars. Baiklah, kostum saya hari ini gak nyambung bener. Loh iya loh, kebalik loh. Saya pakai dulu deh yang bener. Dingin karena tadi siang kepanasan, sekarang kedinginan. Jadi gak boleh pakai baju seksi-seksi. Udah.
bikin salah tingkah, masa bajunya kebalik. Brand Mas Budi, kalian perhatian banget ya sama baju saya ya, sampai dilihatin. Udah nggak kebalik kan? Udah nggak kan? Oke, jam sportnya copot sekalian, aneh. Oke. Doit NCKL. Sebelum aku lanjutkan, di sebelah kanan bawah ada tombol kayak panah pesawat gitu, dipencet share IG live ini ke teman-temanmu ya. Kukira memang dibalik, iya loh. Pantesan aku pakai bajunya tuh kayak nggak nyaman juga, kayak apa sih, gatal-gatal gitu. Ih, kalian nih ya, harusnya kalian tuh diem-diem tau nggak sih? Iya, anyway, thank you udah dikasih tahu. Doit. Baru aja dia breakout dari resisten yang lumayan kuat 460 ini, high-nya di September 2022, dan artinya nyangkutersnya makin dikit di Doit. Dia menguji yang tertinggi itu sekitaran level 600-an di sini. Ini nyangkutersnya yang lumayan. Doit ini dia bakalan path-nya gimana? Ini ada sedikit retracement dan kemungkinannya dia untuk naik sampai ke level 600 itu cukup besar ya. Jadi sebenarnya ini bagus buat Doit gitu. Terus aku mau review, tadi ada yang minta di review Maha ini emiten yang baru aja IPO belum lama, beberapa waktu yang lalu. Ini turun downtrend banget. Well, hindari dulu kalau kayak gini lagi downtrend banget ya. Jadi jangan sungkan kalau kamu mau cut loss gitu. Oke, terus Pegas nih, banyak orang yang minta bahasin Pegas. Lagi masih sideways aja, belum ada yang signifikan gimana, wait and see dulu. Nah, aku mau review untuk satu saham yang jarang aku review, yaitu Hexindo Adi Perkasa. By the way, watchlist saham-saham yang potensial akan dibahas di morning briefing M-Trade hari Jumat nanti ya. Hexindo Adi Perkasa, Hexa dalam rapat umum pemegang saham tahunannya ini bakalan bagi dividen ya. Total dividen yang dibagikan itu sekitar 700 berapa ya? Sekitaran 764,12 per lembar sahamnya. Jadi dividen yieldnya lumayan besar. Kalau dari harga terakhir sekarang tuh sekitaran 11%. Lumayan gede. Silahkan kalau misalkan mau berburu dividen. Jadwal come date-nya belum ada, tapi siap-siap abis itu jatuh juga sekitaran 11%-an dari harga saat ini nih. Ini kalau ngelihat chartnya, candle-nya 2 ini harusnya turun, bisa sampai 6425 bahkan 6200. Kalau kamu punya duit kengangguran, benar-benar duit dingin mau disimpan untuk dividen ya, anyway boleh. Likuiditasnya kecil, secara risiko likuiditas cukup besar, jadi ya intinya kamu siap-siap aja kalau ada dividen trap. Dividen trap tuh abis come date jatuh, tanggal come date-nya kapan belum tahu. Oke, aku ke MBMA. Bangun pabrik HPAL. Ini udah aku bahas beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini satu hal yang sangat positif. Kita udah jualan kemarin karena jatuhnya lumayan parah, dan ya udah kita watch lagi, kita tunggu dia biar sideways dulu gini, Oke, terus MBMA reakum kah? Belum ada tanda-tanda reakum. Oke. Terus DSNG tadi ada sempat dibahas dikit di awal. Sektor CPO lagi mulai bangkit dan belum kuat bangkitnya. Dia ada membangun pabrik bio CNG pertama di Indonesia yang membawa tandan buah segar hanya mengkonsumsi sepertiga biaya solar gitu. Jadi truk bertenaga bio CNG-nya nih bawa tandan buah segar nih hanya butuh konsumsi sepertiga biaya solar. Dengan hal ini maka bisa terjadi satu efisiensi yang cukup bagus buat DSNG, sentimennya cukup positif. Bank Mandiri ini secara laporan keuangan, aku balik ke bank lagi, pendapatan bank tumbuh tipis ya, sekitaran numbuh 3,7% year on year gitu. Dan net interest marginnya BRI ini turun 55 basis point, menunjukkan adanya penurunan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Intinya kamu jangan beli dulu kalau buat BMRI, BBNI ini masih ketinggian banget dan masih bisa turun.
gitu. Akra tadi aku udah bahas belum ya? Gosko gimana? Adi Cipta Wijaya nanya Gosko. Gosko wait and see juga ya. Ini yang jangka pendek kita udah jualan kemarin dan kita lagi nge-watch lagi untuk re-entry buat jangka pendeknya, buat di TikTokin kemarin cuan 4-6% aja jangka pendek, sedangkan jangka menengah kita masih nge-hold. Gosko cocok untuk swing trading atau scalping. BCA juga masih kemahalan. Auto gimana? Ini tanya siapa tuh? Willy. Auto masih on track ya, wait and see dulu aja. Jadi teman-teman kok bisa sih ngelihat saham turun nggak apa-apa, ada saham yang turun sebaiknya keluar aja gitu, mana koreksi normal dan mana koreksi yang harus diantisipasi. Teman-teman pada umumnya sih kita ngelihat secara volume ya, volume dan juga pattern, tapi bukan cuma volume dan pattern aja, kita ngelihat secara keseluruhan bagaimana kita membaca cycle. Kadang-kadang kalau misalkan volumenya kecil tapi turunnya lumayan dan patternnya udah nggak bagus, maka kita keluar juga gitu. Jadi teman-teman semua itu diajari di workshop Super Trader tanggal 6-7 Januari 2023 nanti. Jadi teman-teman yang mau daftar Super Early Bird bisa ke situ. Kalau ditanya kenapa Ellen ngajar sih, aku suka banget ngajar. Jadi ya selain trading, investing, aku ngajar. Kepengennya sih bikin universitas, tapi kayaknya ribet, sibuk gitu loh. Makanya dengan Beyond Money itu juga saya kepengen sharing ilmu-ilmu lain yang saya pelajari selain saham bersama dengan teman-teman saya yang lain. Ditunggu tanggal mainnya. Oke? Kamu pengen belajar apa aja sih? DM aku. Selain saham tuh kamu pengen belajar apa aja? Pastinya kaitannya dengan uang, membangun bisnis, entrepreneurship dan juga finance. CNMA kata Michael Asia dan HMSP kata Epicton. CNMA-nya belum, wait and see dulu. Oh lupa balik kamera. HMSP-nya juga belum deh, wait and see dulu ya. 2024 kalau Jan. Oh iya benar 2024, makanya saya bingung kali ya. Psychology of Trading ada bareng dengan Coach Rio. Tanggal 6-7 Oktober nanti DM saya aja kalau mau ME Wealth. Itu untuk bukan cuma psikologi trading sebenarnya, untuk breakthrough. Sebentar, ASII dulu. ASII ini turun masih downtrend, buat trading wait nanti dulu, jangan masuk dulu. Kalau buat investing nyicil pelan-pelan udah boleh. Oh ya, ini ada yang minta workshop Psychology of Trading. Ini bukan cuma psikologi trading tapi psikologi finance, psikologi wealth, psikologi semuanya. Namanya Emotional Intelligence of Wealth, dan ada di beyondmoney.id/ME Wealth, EMIWEALTH. Tanggal 6-7 Oktober nanti sebenarnya kita khususkan untuk alumni workshop Super Trader aja, karena logika kita kamu mesti ngerti caranya dulu baru berasumsi psikologimu yang bermasalah gitu. Otherwise kalau ngikut itu belum ngerti strategi trading kita, berarti yang dibahas adalah psikologi keuangan secara keseluruhan, bagaimana bisa breakthrough dari resistenmu di sini. Sektor properti aku ada bahas dikit di awal, intinya layak untuk di watch, dan Sido juga lagi murah banget, layak di watch. Akra aku udah bahas di awal tadi. Anyway teman-teman semuanya, aku lagi ngantuk dan lagi ada urusan juga sih. Jadi teman-teman kita ketemu lagi hari Jumat nanti di morning briefing Jumat nanti. Dan Sabtu aku mau ke Surabaya, ada event, diundang teman aku. Dan kemudian teman-teman yang mau ikut workshop Super Trader langsung aja ke mtrade.id/Super Trader, mumpung lagi Super Early Bird. Saya Ellen May, salam profit. Sorry ya IG live-nya nggak lama, semoga bermanfaat. Dadah. Belajar TA ya ini loh, sebenarnya ini bukan cuma TA SIL 82. DM aku aja, ST, nama, email, dan nomor WA ya. Jadi itu strategi trading aku. Thank you semuanya, good night.